Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Nirwansyah dari kelas 10 DKP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perubahan iklim. Ini adalah bumi, planet yang kita huni. Sayangnya, planet kita saat ini sedang dalam kondisi yang tidak baik untuk dihuni. Bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang mempercepat kerusakannya atau yang lebih kita kenal dengan pemanasan global. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Kenapa bisa terjadinya perubahan iklim? Penyebab terjadinya perubahan iklim dipengaruhi oleh perbuatan manusia yang tidak memperhatikan lingkungannya. Penyebab terjadinya perubahan iklim ini dipengaruhi oleh perbuatan manusia yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Atmosfer bumi terdiri dari beragam macam gas, diantaranya oksigen, nitrogen, serta gas lainnya, yang dikenal sebagai gas rumah kaca, diantaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan metana. Efek rumah kaca yang berlebihan dapat menjadi penyebab bencana yang besar, diakibatkan oleh banyaknya energi yang tertinggal di atmosfer kita, dan memperparah pemanasan bumi. Beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan gas rumah kaca berlebih, di antaranya yaitu pembakaran bahan bakar fosil, limbah dan polusi peternakan, dan penggundulan hutan. Inilah dampak dari perubahan iklim, di antaranya yaitu yang pertama yaitu mencairnya es di kutub utara dan selatan. Jadi, es di kutub utara dan selatan itu mencair akibat dari menghangatnya suhu di permukaan bumi, dan akibatnya volume air laut akan meningkat. Lalu yang kedua yaitu naiknya permukaan air laut. Lalu selanjutnya yaitu berkurangnya sumber air bersih. Selanjutnya ada pergeseran musim, yaitu musim kemarau berlangsung lebih lama dan musim hujan lebih cepat. Akan tetapi, curah hujan pada musim hujan itu lebih tinggi. Curah hujan yang lebih tinggi akan menyebabkan bencana banjir dan longsor. Tentunya dapat mempengaruhi ekosistem di daerah tersebut. Selanjutnya, yaitu meluasnya penyebaran penyakit tropis, seperti malaria, diare, dan demam berdarah. Dampak yang selanjutnya yaitu hilangnya flora dan fauna akibat tidak dapat beradaptasi. Lalu dampak yang terakhir yaitu terjadinya krisis ketersediaan makanan. Bagaimanakah cara kita menghentikan ini? Di alih bahan bakar fosil, kita perlu mengubahnya menjadi energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, yang menghasilkan nol emisi karbon saat pengoperasian. Energi dari matahari dan angin tidak terbatas, tidak seperti bahan bakar fosil. Energi matahari yang jatuh ke bumi lebih banyak dari kebutuhan peradaban kita dalam 1 tahun. Jika kita mengurangi deforestasi, di samping mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang terbakar, tentunya akan lebih banyak pohon-pohon di hutan yang secara aktif menyerap karbon dioksida. Bagaimana cara kita dapat membantu secara pribadi saat ini juga? Kita dapat menggunakan mesin kendaraan yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, atau kita dapat menggunakan kendaraan-kendaraan umum. Gunakan barang elektronik Anda seefisien mungkin, seperti menggunakan bola lampu hemat energi. Keringkan pakaian secara manual, dan matikan barang elektronik saat tidak digunakan. Kurangi, gunakan kembali, daur ulang, dan tentunya sebarkan pengetahuan dan kepedulian Anda terhadap perubahan iklim. Ingatlah, perubahan iklim merupakan persoalan yang sangat nyata dan berpengaruh terhadap bumi. Bumi adalah rumah kita. Meskipun kita masalahnya, namun kita juga dapat menjadi solusinya. Sekian penjelasan materi perubahan iklim dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.